Agar pemerintah tidak dipandang sebagai pemerintahan yang lambat di dalam memenuhi tuntutan masyarakat, maka jawaban daripada pemerintahan saat ini adalah bagaimana tingkat responsivitas itu dijaga. Responsivitas bermakna bahwa pemerintahan itu cepat menanggap, bahkan bisa menyusun dan membuat berbagai macam terobosan-terobosan baru yang mungkin masyarakat belum pernah pikirkan. Dan responsivitas itu jawabannya adalah inovasi. Karena itu penting kita bahas kali ini mengapa inovasi penting. Dan karena itu pemerintah pun setiap tahun menyelenggarakan kompetisi inovasi khususnya terkait dengan pelayanan publik. Bahkan pemerintah pun menyediakan insentif dalam bentuk dana insentif daerah bagi daerah yang memang benar-benar mampu memenangkan kompetisi layanan publik. Pertanyaan pertama yang penting diajukan di dalam konteks inovasi di daerah itu adalah mengapa Pemda penting berinovasi. Seperti diketahui bersama bahwa amanat reformasi yakni menghendaki agar daerah diberi kewenangan seluas-luasnya, sehingga pemerintah kemudian memberikan jawaban berupa kebijakan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tentu saja tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Kewenangan yang baru ini itu harus dijawab dengan kualitas layanan yang lebih baik, tentu dengan mendorong agar Pemda itu mampu secara berkelanjutan melakukan berbagai macam inovasi. Untuk itu perlu sesegera mungkin mengubah mindset, tata kelola, dan pelayanan publik selama ini. Selain itu, inovasi menjadi sangat penting karena memiliki tujuan yang lebih luas dan sekaligus merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, inovasi juga merupakan salah satu tools di dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan inovasi? Nah, kalau kita mengutip salah seorang ahli yang namanya Luke gitu ya, di tahun 2003 menyatakan bahwa inovasi itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan maupun ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru, suatu produk, proses, atau jasa. Tentu dalam konteks hal ini adalah pada pelayanan publik. Mengapa diperlukan inovasi? Ya, karena inovasi itu dibutuhkan karena ada kebutuhan untuk memperbaiki, bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dengan inovasi yang dilakukan di dalam pelayanan publik, maka dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya yang selama ini dikeluhkan terlalu tinggi, mampu mempersingkat waktu layanan, dan bahkan memangkas birokrasi, dan yang terpenting adalah memberikan lebih jauh yang tentu kita inginkan, yaitu manfaatnya. Nah, apa saja manfaat dari inovasi itu? Nah, dengan inovasi itu
maka akan mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Sebab salah satu manfaat dari adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam organisasi pemerintah daerah atau perangkat daerah. Manfaat kedua adalah meningkatkan produktivitas seorang pegawai di dalam organisasinya. Yang ketiga, mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah itu sendiri. Yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik atau berupa terobosan-terobosan baru di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagaimana proses terjadinya inovasi itu sendiri? Nah, proses inovasi itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, tim, atau bahkan organisasi, di mana dimulai dari munculnya kesadaran atau tahu akan adanya inovasi sampai pada implementasinya inovasi tersebut. Kata proses itu mengandung makna bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan, sehingga ini penting untuk senantiasa diselaraskan baik dalam situasi yang dihadapi maupun inovasi yang kita akan hasilkan. Pertanyaannya adalah, mengapa inovasi pelayanan publik sampai saat ini belum berkualitas atau optimal? Nah, beberapa saya kira faktor penyebabnya dalam hal ini adalah kenapa belum berkualitas pelayanan publik itu karena faktor SDM aparatur itu sendiri. Ya. Selain itu, organisasi birokrat sendiri, kemudian tata laksananya, pola pikir daripada pimpinan maupun staf, kinerja organisasi, budaya birokrasi, ya, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan dipakai, lalu kepemimpinan yang masih menggunakan pendekatan transaksional, termasuk dalam hal ini struktur organisasi yang terlalu bertele-tele dan kaku. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tujuan inovasi pelayanan publik itu di daerah, sehingga kemudian pemerintah pusat menyelenggarakan lomba atau kompetisi inovasi pelayanan publik. Inovasi itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Nah, secara spesifik, apa yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik? Inovasi pelayanan publik adalah terobosan dari jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif yang sifatnya original, atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu saja berkaitan dengan maksud daripada pelayanan publik itu sendiri, di mana pelayanan publik di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Pasal 1 Ayat 1 itu menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan yang bersifat administratif. Sedangkan di dalam Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 menyebutkan di dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik itu adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif original dan
atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks inilah Kementerian PAN-RB berupaya mendorong tumbuh kembangnya inovasi pelayanan publik, baik pada kementerian atau lembaga, BUMN, maupun daerah melalui kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik, di mana di dalam Permen PAN-RB nomor 7 tahun 2021 disebutkan sebagai kompetisi yang bertujuan menjaring, menyeleksi, menilai, dan memberikan penghargaan kepada inovasi yang dilakukan baik oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Lebih jauh disebutkan bahwa persyaratan inovasi yang diikutsertakan itu adalah pertama, mampu memenuhi seluruh kriteria inovasi. Yang kedua, selaras dengan tema kompetisi. Yang ketiga, relevan dengan salah satu kategori kompetisi yang biasanya selalu diumumkan oleh pemerintah pusat. Yang keempat, diajukan secara daring dalam bentuk proposal lengkap melalui Sinovik, disertai dokumen pendukung yang relevan. Yang kelima adalah menggunakan judul yang memang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian PAN-RB. Apa saja kriteria inovasi yang dapat diikutsertakan di dalam kompetisi inovasi dalam publik tersebut? Yang pertama adalah memiliki kebaruan. Apa itu? Adanya upaya memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru di dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Yang kedua adalah efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi di dalam penyelesaian permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah bermanfaat, yaitu inovasi tersebut menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. Yang keempat adalah dapat ditransfer atau direplikasi. Ini merupakan salah satu kategori baru dalam lomba atau kompetisi inovasi pelayanan publik selama beberapa tahun ini, yaitu dapat dan atau telah dicontoh dan atau menjadi rujukan dan atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya. Sehingga daerah lain bisa mereplikasi dan mengimplementasikan di daerahnya masing-masing. Yang kelima adalah berkelanjutan, dalam arti mendapat jaminan terus-menerus untuk dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. Nah, pertanyaan penting yang saya kira perlu kita perhatikan dalam tema kita hari ini adalah bagaimana strateginya agar pemerintah daerah itu mampu secara kontinu mengikutsertakan inovasinya setiap tahun. Yang pertama adalah, ini yang paling penting, komitmen kepala daerah untuk memberikan ruang, memberikan kebijakan, serta alokasi anggaran, serta ketersediaan SDM untuk mendukung munculnya inovasi-inovasi di pemerintah daerahnya. Nah, karena itu juga inovasi itu supaya terdorong dengan baik, maka tetapkan baik peraturan gubernur atau mungkin peraturan bupati atau peraturan wali kota
tentang pentingnya One Agency, One Innovation. Yang ketiga, yang integrasikan ke dalam Renstra OPD, termasuk menjadi bagian dari program-program yang ada di perangkat daerah, khususnya program yang berkaitan dengan inovasi. Yang keempat, beri penghargaan bagi individu atau tim yang melahirkan inovasi. Nah, reward ini berjenjang penghargaannya, bisa lokal, nasional, atau mungkin internasional, sehingga hadiahnya berbeda-beda, sehingga ada motivasi untuk meningkatkan kualitas inovasinya. Yang kelima, pilih di antara pegawai yang memiliki passion atau semangat atau keinginan kuat untuk melakukan inovasi-inovasi dan bentuk ke dalam tim. Yang keenam, dukung tim tersebut dengan adanya lingkungan, sarana dan prasarana pendukung, serta suasana kerja yang memberi kebebasan berpikir dan bertindak untuk mendukung lahirnya inovasi-inovasi. Yang ketujuh, latih dan kembangkan kemampuan anggota tim terkait dengan bagaimana melahirkan inovasi. Yang kedelapan, jadikan inovasi sebagai bagian integral dari aktivitas keseharian dan tumbuhkan sikap untuk bersaing menemukan inovasi-inovasi baru di antara individu maupun tim yang dibentuk. Yang kesembilan, yang tertinggi agar kegiatan inovasi sudah melembaga jika sudah menjadi budaya perangkat daerah. Yang kesepuluh, jadikan hasil dari kebijakan satu perangkat daerah satu inovasi dalam kompetisi inovasi setiap tahun, sehingga ada gairah untuk menciptakan inovasi-inovasi setiap tahun. Yang ke-11, bangun jaringan inovasi di antara berbagai pemerintah daerah untuk berkolaborasi, membangun inovasi bersama maupun mereplikasi inovasi yang telah diterapkan dari temuan-temuan program yang sudah ada selama ini.